dengan pengalaman yang saya alami dalam menjalani hidup ini, saat saya ada kerinduan untuk kembali, gembala yang baik akan mencari saya. Saat gembala mencari saya mau ditemukan, saya mau dipeluk, saya mau dibawa pulang. Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gary Gerardo kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang istimewa, seorang pelayan Tuhan yang setia dalam pelayanannya, yang sangat memberkati jemaat yang ada. Mari kita sambut Bapak Yulianto. Oke, halo Pak. Oke, saya terasa kaku panggil Bapak karena dalam keseharian bahkan dalam pelayanan bersama-sama dengan Bapak Yulianto saya panggil Mas ya. Oke, saya panggil Mas aja ya supaya lebih dekat istilahnya. Oke, apa kabar Mas? Luar biasa. Luar biasa, sehat-sehat. Nah, panggilan Mas ini berarti Mas kan berasal dari Jawa ya. Oke, kalau boleh tahu Mas asalnya dari Jawa daerah mana ya? Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Jawa Tengah, Kota Semarang. Nah, kalau Mas sendiri keluarganya berprofesi sebagai apa sebelumnya atau terlahir dari keluarga seperti apa, Mas? Mama orang Kristen, papa kebetulan bukan Kristen, bukan Islam, tapi dia ada agama. Oh, Kebanyakan orang Jawa dulu menganut aliran animisme begitu. animisme, dinamisme ya yang saya belajar dulu di SD. Berarti di KTP-nya tertulis apa ya, Mas? Kurang paham, saya nggak pernah lihat Bapak PKTP, cuma kita tahu Bapak nggak pernah ke masjid, juga nggak pernah pergi ke gereja. Waktu itu. Oke, luar biasa. Jadi bisa dibilang unik juga ya keluarga Mas. Satu dari Kristen yang sudah pasti yang Mas tahu, dan satu bisa dikatakan tidak beragama lah seperti itu. Nah, kalau saudara bersaudara ada berapa Mas kalau boleh tahu? Ada 5 bersaudara. 5 bersaudara. Mas anak ke? 4. Oh, anak keempat. Berarti masih ada satu lagi adik. Semuanya saat ini di Jawa? Iya, di Jawa. Satu di Ambon. Oh, kakak di Ambon. Berarti ada 2 yang keluar dari Jawa berarti ya. Satu Mas yang ada di Bitung dan satu lagi kakak yang di Ambon. Ada di Ambon. Oke, luar biasa sekali. Nah Mas, pertanyaannya begini. Saya mendengar banyak informasi bahwa sebelum Mas berjemaat di tempat kami, sebelum juga aktif pelayanan membagikan firman Tuhan, bahkan pernah mendampingi istri juga sebagai koordinator salah satu sel group yang ada, Mas pernah terjebak dalam dunia narkotika katanya. Iya Mas? Betul. Oke Bu, boleh share bagaimana awal mula sampai Mas ini bisa mengenal dunia itu? Waktu itu mungkin sekitar tahun 90-an, selepas sekolah, hijrah ke Jakarta dari Semarang, kerja di Jakarta. Oke. Mulai kenal-kenal dengan lingkungan keadaan di Jakarta. Tahu sendiri keadaan di Jakarta waktu itu dengan anak muda yang masih hidup dalam persimpangan. Istilahnya mau cari jati diri, bergaul, salah gaul. Salah bergaul. Berarti waktu itu Mas bisa dikatakan masih sekitar 17-18. Betul. Dan merantau ke Jakarta rencananya mau kerja. Itu kenal dari mana Mas? Teman atau lingkungan teman? Kebetulan waktu itu saya tinggal di daerah itu ya, memang hampir pusat kejahatan di Jakarta di sekitar situ, daerah Roxy, Tanah Abang. Siapa yang kenal Tanah Abang, Roxy, Grogol, Kota, itu segala macam dunia hitam ada di situ. Ada di situ semua. Mulai namanya pertama pakai obat. Masih waktu itu belum top sampai sekarang sabu-sabu. Apapun itu belum ada, baru banyakkan obat-obatan. Baru muncul itu namanya putau. Putau itu sejenis heroin. Putau sejenis heroin. Dan itu mulai coba-coba, akhirnya ya terjerumus dalam dunia narkoba itu. Oh oke. Berarti bertahap ya Mas sampai tahu semua. Apa susah Mas mendapatkan barang itu atau? Bukan saja susah, dan mahal barang itu. Mahal. Zaman itu saya pakai itu
kerja bangunan model kene itu masih gaji start per hari masih 5.000 6.000, barang itu satu paket itu sudah 50.000, 1 gram itu sampai 250.000 waktu itu. Waktu itu di tahun 90-an. 250.000 50.000 1 gram. 1 gram di tahun 90-an. Wow, itu kalau belum krismon itu tergolong belum krismon. Belum itu. krismon ya, berarti itu tergolong mahal. Ya, Di bawah tahun barang. 98 berarti. Nah, kalau boleh tahu Mas ini waktu memakainya itu seberapa parah sih pemakaiannya? Apakah hanya sekedar, katanya kalau lain kan hanya sekedar coba-coba saja, atau Mas memang sudah terikat pemakaiannya? Saya terikat cuma di minuman ganja. Kalau obat itu saya memang belum sampai terikat. Saya pakai tapi sekedar lewat-lewat begitu kok. Teman-teman lain kan sudah istilah pemakai itu sako. Oh, Sako itu sama dengan kecanduan yang boleh lepas dari barang itu kok. Waktu itu kita belum pernah ngalami namanya sako, cuma ya pakai sekedar pakai waktu itu. cuma sekedar pakai. Cuma teman bilang kalau sampai sako ya mau terlepas gitu. Oh, jadi kalau sudah sampai sakau, Susah mau itu sudah istilahnya sudah susah mau Susah mau talapas. terlepas. Oke. Dan kejadian itu sempat terpikir untuk keluar dari dunia itu, tapi susah. Susah ya. Dan apa kalau boleh tahu berarti Mas ini lebih cenderung kepada minuman. Iya, Rokok juga ya? iya, rokok, minuman. Minuman rokok. Nah, ini kan Mas bilang tadi kawasan di situ Sudirman ya. Di Grogol, Tanah Grogol, Abang. Tanah Abang merupakan Roxy. kawasan-kawasan yang elit. Berarti elit-elit juga dong. Bukan elit, maksudnya kawasan ya Oh, dunia kejahatan itu banyak kejahatan di sini. situ. Nah, kalau boleh tahu berarti Mas bergaul dengan orang-orang yang begitu-begitu juga. Ada yang elit-elit enggak Mas dalam pergaulan Mas di kalangan itu waktu itu? Ada juga. Ada juga. Saya bergaul juga dengan di lingkungan gereja waktu itu. Hmm. Ya istilahnya waktu itu saya seperti bunglon, tahu binatang bunglon? Oh, oke. Di daun hijau berubah hijau, di batang coklat berubah warna coklat. Oh. Saya kalau hari bergaul dengan orang gereja, saya seperti malaikat, bersih, waduh kudus. Tapi keluar di gereja bergaul dengan orang itu jadi penjahat. Oke. Berarti Mas juga masuk gereja Ada ke istilahnya. gereja. Tapi di luar gereja juga bisa jadi yang Lebih lain. parah dari orang-orang dunia. Oke, nah Mas, saya juga pernah mendengar bahwa ternyata di lingkungan Mas juga di narkoba-narkoba itu ada juga artis-artis dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya Mas ini apakah hanya sekedar pemakai ada atau juga sempat mengedarkan? Waktu di Jakarta itu saya cuma pemakai. Waktu saya rasa jenuh, saya sempat pulang ke Semarang. Oh, Semarang barang itu susah mau dapat dan mahal. Daripada susah mau dapat dan mahal, saya masuk dari Jakarta, saya pakai, saya jual juga saya pakai sendiri. oh jadi Mas istilahnya dari Jakarta bawa ke Hijrah ke Semarang, bawa itu sambil jualan istilahnya iya, pakai sendiri. pakai sendiri. Nah, sebelumnya saya pernah mewawancarai ada juga narasumber yang dia narkoba juga, pengedar juga tapi pemakai juga. Yang ingin saya tanyakan, dia kan sempat katanya rugi tekor. Apakah hal itu juga terjadi kepada Mas Yulianto? Kalau waktu itu, kalau bilang rugi, memang barang begitu ya mungkin ada untung. Oh, Otomatis kalau orang ada barang itu sama dengan madu, apa, opu apa, Iya. serangga pada datang. Kalau waktu itu saya ada barang itu teman-teman hampir hari datang, karena teman kadang nggak bawa duit, pakai sama-sama, pakai sama-sama. Jadi bukan untung, rugi. malah bilang rugi. Ya rugi lah. Oh, benar sekali. Berarti rata-rata pengedar sekaligus pemakai rugi. Rugi. Oh, betul sekali. Berarti sudah 2 orang yang mengatakan ini kepada saya dan semuanya mengatakan itu rugi. Nah, Mas, kalau boleh tahu berapa lama Mas terjebak dalam situasi seperti itu di Jakarta dan juga di Semarang? Waktu itu habis dari Semarang, saya sempat balik ulang ke Jakarta. Saya sempat balik ulang ke Jakarta, namun yang terjadi lebih parah. Saya bukan terjumus dalam obat-obatan sampai masuk ke perjudian lagi. Oke. Saya sempat waktu itu main judi dengan
Jakarta orang punya ajudan, pengawal pribadi, dan mereka itu kerjanya cuma nunggu telepon, kerja cuma nunggu gaji banyak tapi cuma nunggu telepon, sambil nunggu telepon ya pasti kadang 1 hari 2 hari ya, tapi nggak boleh ninggalkan rumah, ninggalkan telepon. Jadi datang kumpul sama mereka, mulai main judi di tempat mereka itu. Oh, oke. Berarti tergolong pergaulan yang lumayan tinggi ya istilahnya. Lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi, dan Mas Yulianto ada di sekitaran situ dan terjebak juga di dalam yang namanya bukan cuma narkoba di pertama, tapi akhirnya beralih juga sampai di perjudian. Nah, Mas, di titik seperti itu adakah terbesit rasa ingin berhenti atau bosan dan lain sebagainya sehingga akhirnya Mas mau berusaha meninggalkan atau bagaimana, Mas? Di sisi lain secara hati itu ada kerinduan ingin ikut normal, suka atau tidak suka saya ingin flashback ke masa lalu ketika saya di Semarang, saat dalam keadaan mabuk berat, pulang jam 3 jam 4 pagi. Setelah saya mau masuk kamar, satu hal yang tidak pernah saya lupa, ibu saya sementara waktu luang untuk doa, waktu saat teduh dengan Tuhan, saat dia menyebut nama kakak saya, adik saya itu cuma sebentar, paling lama menyebut nama saya. Itu doa ibu saya, kita menunggu sampai hanya berani masuk sebelum ibu saya keluar amin, karena dia berdoa di ruang tamu, pas rumah di kota kan ya besar-besar, Iya, kecil. betul. Jadi buka pintu terganggu, kita takut, jadi nunggu. Jadi saya sambil menunggu ibu saya keluar, jadi saya tahu apa yang ibu doakan untuk anak-anaknya, untuk apa. Dan di titik itu saya merasa jenuh waktu itu ya. Mungkin bukan di Jakarta, bukan di Semarang, waktu itu saya di Malioboro, di Jogja. Di Jogja itu Malioboro pusat keramaian. Teman saya banyak itu. Kebetulan saya juga senang dunia seni, sastra, pelukis, saya banyak kenalan orang dunia. Kadang ada waktu luang saya pergi ke Jogja dulu dengan teman-teman di Jogja, anak-anak waktu itu, anak-anak ISI, Institut Seni Indonesia, berubah jadi ASRI waktu itu, Akademi Seni Rupa Indonesia. Sering duduk dengan mereka dulu. Ada rasa sepi, rasa sunyi, hati paling kecil. Padahal teman banyak, apa semua ada sih. Istilahnya sepi di tengah keramaian. Iya, kesunyian. Bahkan ketika minggu pagi, saya sempat menitiskan air mata. Kita lihat anak kecil, kakak adik berjalan, pegang Alkitab kecil apa, warna hijau itu. Nah, ya. Hari Minggu pagi berjalan, saya lihat. Dulu saya seperti anak-anak itu. Setiap hari Minggu, waktu itu saya ikut sekolah Minggu. Suasana seperti itu sudah tidak bisa saya dapatkan lagi. Ada kerinduan, ada kesepian waktu itu. Jadi di tengah orang-orang di tengah kejatuhan, Mas, di tengah situasi seperti itu berarti ada rasa ingin balik lagi tapi susah ya. Susah, nggak bisa. Wow, saya baru tahu ternyata. Itu nggak mungkin bisa orang kalau seperti pastor waktu itu yang kecanduan ingin balik. Itu saya pernah sampaikan. Itu mengalami kembali itu bukan suatu hal yang mudah membalikkan telapak tangan, sesuatu yang susah. Ada suatu ikatan yang nggak bisa keluar dari situ. Iya, berontak ya di dalam itu. Nah, setelah akhirnya Mas merasa sepi dan jenuh, bagaimana akhirnya setelah itu? Saya balik ulang ke Jakarta. Saya balik ulang ke Jakarta waktu itu bermain judi besar-besaran waktu itu. Dan kebetulan saya menang banyak waktu itu. Oke. Berarti jago juga ya, Mas. Ya, kalau judi kan nggak ada banyak jago, ya ada orang kaya dari judi. Oke. Tetap nama orang judi cuma susah itu. Nah, lanjut, Mas. Ada teman waktu itu saya nggak terlalu akrab dengan dia. Waktu itu biasa saya suruh beli rokok, beli makanan, nggak usah main. Kita tanya siapa, nama Budi, orang mana, orang Manado. Orang-orang di situ tertawa semua karena ada orang Manado situ. Oh, orang Manado nama Budinya ada. Oke. Pak itu habis main judi, duit kan kita suruh pegang sama dia, orangnya baik, jujur. Tanya ada duit berapa? Sekian. Mau pulang, suka mau pulang ke Manado. Oh, suka tapi ada duit, beli tiket. 2. Hah? Iya, beli tiket yang ada oleh-oleh orang tua. Beli nggak punya oleh-oleh orang tua 1 kali. Berangkat ke Manado. Oh, istilahnya Mas yang subsidi ya. Dengan kita waktu berangkat ke Manado. Manado. Tujuannya Mas untuk ke Nggak ada Manado? tujuan gitu. Nggak ada tujuan. Sampai pernah ada di kapal, ada opak-opak duduk, tanya, "Dek,
Manado ada saudaranya, ada temannya, mau cari apa di sana? Oh Pak, kita mau cari sesuatu, tapi kita sendiri nggak tahu apa yang kita cari. Wow, berani juga ya Mas. Unik sekali ya. Jadi ke Manado istilahnya hanya gabut saja dan nggak tahu Nggak tahu apa. mau bikin apa, akhirnya ikut saja dengan teman. Waktu itu kapal sampai di Buton, saya telepon kakak saya. Kakak saya keluarga saya mulai heran, orang tua juga sedih kan waktu itu. Nggak ada kabar ini. Sudahnya saya cari, kita bilang gitu. Kita saatnya ada di Buton. Hah, mau kemana? Nggak ada tujuan. Yang buat orang tua menyesal kan waktu itu saya ada kerja di perusahaan farmasi. Nah, Suatu perusahaan yang lumayan bonafit lah. Itu perusahaan itu milik salah satu keluarga cendana juga. Jadi untuk masuk kerja di situ susah. Saya tinggalkan begitu saja pekerjaan itu. Saya memang sudah mengalami titik jenuh yang paling jenuh. Saya ingin berjalan mau kemana, saya nggak ada tujuan. oke, yang penting keluar Lepas, lah, keluar ya. dari. Dan saya yakin dan percaya pasti juga Tuhan lah yang merancangkan amin. Mas sampai jenuh ya untuk bisa akhirnya meninggalkan, kan cara Tuhan beda-beda. Nah, dan akhirnya mendarat di mana Mas? Naik kapal di Bitung. Di Bitung. Nah, unik nih, kan ada teman sampai di Bitung ngapain Mas? Nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan, nggak ada apa. Jadi pertama-tama yang Mas lakukan adalah Cari tempat kos. cari tempat kos. Cari tempat kos dan mulai bekerja atau mulai Nggak. enggak. Terus ngapain Mas di Bitung? Saya banyak uang. Oh, Orang judi itu. Yang masih banyak. ada uang. Oke. Jadi keseharian di Bitung selain di kos, jalan-jalan. Enggak, cuma duduk-duduk biasa. Di pantai duduk. Oke. Nah, dan akhirnya Mas mulai merasa ada aktivitas sesuatu yang lebih berguna istilahnya di Bitung itu kapan? Itu masih proses yang jauh, proses yang panjang. Proses yang panjang. Itu mulai ketemu sama istri. Nah, ketemu sama istri gimana nih? Jadi sahabat cerita, istri Mas ini juga suami istri bekerja di gereja kami dan istrinya juga adalah salah satu worship leader, salah satu koordinator cell group, bahkan bisa juga menyampaikan firman Tuhan. Nah, ceritanya ini baku dapa bagaimana dengan istri Mas? Ya. Kau bilang memang unik. Pacaran ya pernah. Dengan istri saya, cuma waktu itu ketemu, saya bilang saya suka sama kamu. Ketemu di jalan atau Iya, dia kan main voli dulu istri saya. Saya sering lihat dia main voli. Biasanya saya cuma senang sama kamu. Dan saya terima, cuma dia tantang saya waktu itu. Kalau memang betul serius, datang ke orang tua. Mas datang? Datang, orang Jakarta. Oke. Ditantang begitu. Saya datang. Akhirnya Mas datang ya? Datang, dan nggak ada respon orang tua mana yang mau terima. Ya lihat status saya nggak jelas, saya orang mana, saya kerja apa, pasti orang tua tolak. Oke, yang saya lebih heran ibunya mau terima pertama. Sebelum ke orang tua saya lebih heran calon istri ini yang mau terima pertama bagaimana ya? Apa yang dilihat waktu Itu loh mau kacau. Kalau orang sini bilang dan orang mana udah bilang apa ini so ada DP pui sedikit lah, DP goraka sedikit. Tapi Mas waktu itu kan memang tidak memakai itu ya. Ya, pakai barang. Tapi istri ibu yang sekarang waktu itu yang menjadi pacarnya mau waktu itu. Bilang pacaran juga enggak. Baru Nggak 1 ada. minggu kenal. Oh, langsung bilang seperti itu. Nah, dan akhirnya seiring berjalannya waktu, Gary juga pernah mendengar Mas kembali lagi ke Jawa Ya, karena bersama. orang tua kan tolak, nggak mau terima. Oh, orang tua dari Ibu, istri. istri. Terus bagaimana? Kan Mas? bilang, sudah jelas, orang tua sudah tolak, dia terima. Jadi kita semua melanjutkan perjalanan adventure istilahnya, berpetualang. Ah, Saya nggak tahu tujuan. Kita nggak pernah tantang panganan, kalau suka mau ikut, nyandak apa-apa. Dia mau ikut. ikut. Wow, luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang gerakan ya. Dan akhirnya Mak ikut dengan Ikut. Mas. Terus bagaimana selanjutnya Mas? Sampai pulang ke Jawa, orang tua kaget. Wah, orang Manado. Soalnya sini kan orang Jawa. Image orang Manado kan, Buruh. iya. Ah iya, Ya betul kan? saya tahu. Kasih pulang belakang tiket pulang. Kita bilang nggak bisa. Dia tuh jauh-jauh dari tempat Manado ikut saya kemari. Harus kawin, kalau enggak kita mau orang tua keluarga Surafat begini. Kalau nggak mau kasih kawin, kita mau kawin Islam. Oh, waktu itu. Oke. Yang Jadi penting istilahnya status. Mas ini masih dalam tahap belum berubah ya. Oh, masih nggak ada kerjanya. masih pikiran istilahnya masih
nakal-nakal Ya, lah waktu masih itu. liar. Masih liar dan kembali bawa istri Perempuan, ibu dan minta kawin. Dan akhirnya Mas menikah di sana. Menakah dia. Oh, jadi akhirnya menikah di Jawa. Ya. Nah, pertanyaannya apakah ada teman-teman yang tanya ke istri Mas, mau ndak kok suka begitu? Itu. Karena kan mereka tahu begitu. Yang aneh itu waktu saya bawa pulang istri, satu kampung tuh heboh. Bukan cuma orang tua, anak-anak, tante-tante semua. Apa yang dicari itu? Ibu Desi, ibu istri mau dengan saya. Kelakuan saya itu ada. Sedang saya di tempat tinggal itu saya nggak punya teman. Teman-teman sebaya saya, orang tuanya ada izinkan main sama saya. Reputasi saya di kampung itu memang jelek sekali. Jelek sekali. Sampai guru-guru di sekolah waktu itu datang pesan pak orang tua, namanya kalau ada laki-laki hitam rambut berikal ke ibu, jangan juga bermain, itu anak itu nakal sekali. Oh, sampai dijat Blacklist, seperti ya? itu. Di blacklist dari dunia masyarakat. Sampai di kampung ya ada. Makanya saya lebih banyak keluar, masa kecil saya itu dari SMP saya lebih banyak di luar. Di luar karena tertolak Di jalan, juga. itu Karena di tertolak jalan. dari kampung Iya. juga sudah tertolak ya. Iya. Oke. Itu di jalan. Makanya waktu mbak istri pulang, ya ada yang apa? Dia cari apa mau? Mau, apalagi Ibu Desi cantik Ah. ya. Saya tahu. Jadi sama cerita istrinya Mas Yulianto ini cantik, Ibu Desi itu cantik dan akhirnya mau sama Mas yang notabene kacau dan masih nakal-nakalnya. Nakal. Akhirnya setelah Mas menikah, selanjutnya kok bisa kembali lagi ke Bitung, Mas? Waktu itu istri saya sakit. Oh, oke. Sakit, memang lumayan parah sakit. Saya pesan sama istri saya, kalau kamu sembuh, besok pulang ke Manado. Wow. Kaget, besoknya sembuh. Sedang saya nggak punya uang. Wah, ini jalan-jalan Tuhan ini di luar pikiran saya. Sakit parah, dokter yang menemukan sakit apa sampai pindah ke rumah sakit paling elit di Semarang. Di Jawa itu ada rumah sakit tingkat-tingkat, ada rumah sakit memang rumah sakit elit khusus orang kaya. Ah, Baru tahan kontrak, pilih dokter mana, pilih ini, suster berapa yang melayani. Sampai masuk di rumah sakit itu. tidak sembuh. Nggak sembuhnya ada. Cuma saya bilang kalau sembuh, besok pulang ke Manado. Besok sembuh. Besok sembuh. Wow, ini cara Tuhan bercanda nih luar biasa nih. Saya kagum nih dengan cara Tuhan, berbagai macam cara Tuhan untuk orang membuat orang kembali kepada jalannya. Dan akhirnya besok Ya. sembuh dan mau yang mau cari duit. cari duit. Kebetulan saya waktu itu ada di mebel di Jepara, ada kerjasama dengan orang-orang di mebel kerajinan. Saya dapat hadiah kursi 2. Itu memang harga kursi itu mahal, kursi ekspor. Saya jual murah, dapat tiket, pulang. Kembali ke Bitung. Nah, oke, dan akhirnya orang tahu sampai sekarang Mas Yulianto bersama Ibu Desi, istri yang luar biasa tadi, dan juga anak-anak akhirnya menetap di sini. Nah, Mas, kan tadi masih nakal-nakalnya, istilahnya pikirannya belum berubah, masih hidup dalam dosa, keterikatan minuman masih ada. Nah, di mana sampai akhirnya Mas menemukan, oh ini titik balik saya, akhirnya saya bisa lepas dari semua itu dan bertobat. Di Bitung lebih parah lagi. Oh, di Bitung justru lebih. Tapi bukan karena musuh, bukan obat, narkoba, ganja, apa-apa, puto. Minuman. Oke. Saya jadi alkoholik di Bitung. Karena di Bitung lebih murah. Iya. Gampang sekali dapat minuman cap tikus di sembarang warung dapat. Mabuk murah meriah waktu itu. Oh, kalau di sana lebih mahal. Mahal sekali dan barang seperti itu susah mau dapat dan mahal. Ini cuma depan rumah apa semua ada dan murah. Saya mulai senang dengan barang itu waktu itu, mulai terikat. Jadi satu hari waktu itu sampai boleh pagi siang malam saya sama dengan orang makan minuman itu. Wow, untung enggak rusak ya. Puji Tuhan, Tuhan masih baik. Masih baik. Hampir hari-hari, makanya waktu istri saya mulai aktif-aktif gereja, saya belum aktif. Oh, sampai ibu sudah aktif di gereja, Mas juga masih nggak pernah ke gereja. Kalau gereja istrinya malu kadang masuk gereja, waduh pegang tangan orang bawa minum. Oke. Masih seperti itu. Nah, akhirnya Mas di mana sih ada kerinduan, akhirnya titik balik yang Mas rasa di sini Tuhan memulihkan saya. Kerinduan
itu tetap ada hati kecil manusia. Saya juga namanya rindu juga ingin dirubah. Ya mungkin saya mau hidup begitu terus, saya rindu. Saya coba untuk berhenti dari semua itu, namun nggak bisa. Bahkan waktu gereja ini kan sering adakan doa puasa, waktu Paskah. Saya puasa 30 hari, cuma makan jam 6 sore, cuma sedikit. Dengan harapan kok saya puasa, lepas dari rokok, minuman, apa semua itu. Betul, terlepas cuma 2-3 hari, kembali itu lebih parah lagi. Oke. Dan satu hari ketika saya pulang ke Jakarta, waktu itu Abi masih SMP, saya ajak ke Jakarta, saya kembali ke dunia teman-teman saya. Orang-orang lihat saya, teman mamanya teman saya, teman lain tuh lihat, mereka meluk saya menangis, ada yang pegang tangan, "Mujur, kamu meninggalkan Jakarta. Apa sih ini, somati, ini overdosis, ini begini. Kita teman habis di Jakarta." Teman-teman yang semulanya sama-sama satu angkatan, iya. Wow. Nggak ada yang betul, kalau nggak cacat, so, mati apa. Ada seorang mama itu yang menangis. Dulu tempat saya, kalau itu tempat menginap di situ, dia menangis. Salah satu anaknya juga mati. Karena kecanduan barang-barang seperti itu. Maka dia menangis meluk saya, "Mujur, kamu meninggalkan Jakarta. Tuhan masih sayang sama kamu." Saya pulang dari rumah situ kan naik bis, pulang ke Kelapa Gading, kebetulan tinggal di Kelapa Gading. Dalam perjalanan saya merenung, Tuhan, benar ini jalanmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kalau ini memang rencanamu, Tuhan, hentikan saja, jangan cuma setengah-setengah, hentikan secara total. Doa secara pribadi ya dengan semua nanya dalam bis. Oh, di dalam. Oke. Ya nggak tahu kan. Kita saya pulang di rumah, ketemu dengan kakak saya, dengan om saya. Nggak tahu, saya bercerita dengan mereka. Mereka lihat ada sekilas ada perubahan dari cara tutur kata saya apa. Kenapa? Mulai heran. Saya bicara, saya nggak mengerti, nggak pernah bicara. Saya ucapkan bahasa-bahasa Alkitab. Keluarlah pendeta. Oke. Memang itu spontanitas, saya bicara itu. Keluarlah pendeta, om saya pendeta, keluarga saya semua pendeta. Om saya bendahara GBI di Jawa Barat, yang satu Jawa Timur pendeta. Kakak saya pendeta di Jakarta, yang satu pendeta di Ambon. Mereka kumpul keluarga. Mereka tahu kita belum bertobat. Karena kalau kita mulai gelisah gitu, kakak saya sudah tahu yang tua lah. Beli Josana bir. Oh iya, mulai gelisah mereka beli bir apa, minum bir apa. Kalau mulai gelisah, duduk mulai nggak tenang begitu. Orang kakak saya waktu itu tahu, kita ada munafik kok. Bukan kakak saya apa adanya. Namun ketika saya pulang ke Bitung itu, ya berapa lama ada perubahan secara total. Gelisah malam itu, saya nggak bisa tidur. Biasa kalau nggak tidur, saya ambil minuman. Di rumah ada stok minuman. Sampai ada stoknya. Banyak stok. Oke. Pagi-pagi, saya jam minuman itu, nggak bisa. Mau sisa rokok, cium bau rokok, pusingnya, mentolak, rasa memuntah. Saya spontanitas terstop sampai sekarang. Hanya dalam sekejap saja. Wow, hanya dari doa yang sederhana itu di dalam bus berdasarkan kerinduan, Tuhan rubah ya. Nggak ada itu istilah berhenti. Pelan-pelan, nggak bisa itu. Barang begitu namanya berhenti, kurangi rokok nggak bisa kok, kurangi rokok teman bisa. Iya, minta ya. Kok kurangi rokok nggak bisa, kok kurangi rokok teman bisa. Kok kurangi rokok, kurangi minuman nggak bisa. Kita stop. Dan satu hal, itu adalah yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu sebenarnya tidak pantas untuk orang terima. Tapi orang menerima secara cuma-cuma. Nggak ada usaha yang saya lakukan. Saya bikin apa? Saya doa puasa, saya melayani Tuhan, saya tidak ke gerejanya aktif. Saya bukan siapa-siapa. Namun satu ada ayat yang membuat saya selalu timbul dalam ingatan saya waktu dulu kecil, waktu saya ikut remaja ke gereja. Coba di Kidung Agung pasal 2 ayat 17. Sebelum angin senja berembus
dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Ayat itu yang selalu terngiang-ngiang terus dalam kepala saya. Dalam keadaan saya mabuk, dalam keadaan saya di Jogja, di Jakarta, di mana, ayat itu selalu timbul. Bahkan saya hafal sekali ayat itu. Biarpun saya jadi pemabuk apa hanya aktif gereja, ayat itu timbul karena selalu terkeluar ayat itu. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Kalau angin senja cuma berembus, bayang-bayang menghilang, tidak ada guna kembali. Sia-sia. Oke, luar biasa. Berarti pada saat itu yang Mas rasa mau minum minuman sudah rasa tidak bisa, tidak bisa diterima lagi. Barokok pusing. Bukan pusing, memang hanya enak bau cium baunya sudah nyatolak. Wow, itu luar biasa sekali ya, dari terikat sampai Tuhan rubah dalam sekejap. Dan memang ada beberapa yang narasumber yang saya wawancara pun saya pun terheran-heran karena cara Tuhan merubah bisanya dalam sekejap dan bertahan sampai saat ini, dan hal ini juga terjadi kepada Mas Yulianto. Menurut Mas itu kasih karunia ya Mas? Iya. Betul sekali. Jadi yang saya tangkap adalah yang penting orang hati ada kerinduan ya Mas untuk berubah, dan itu ada di Mas Yulianto sendiri. Nah Mas, itu respon keluarga setelah tahu, dan akhirnya kan saya tahu Mas mulai aktif, mulai ada di gereja. Bahkan waktu itu saya pikir Ibu Desi ini belum menikah. Waktu saya masih kecil ternyata sudah ada suami, ada karena Mas. gereja. Iya, karena suaminya yang tidak ke gereja. Tapi tiba-tiba muncul Mas Yulianto mendampingi istri sebagai koordinator, bahkan juga sharing firman Tuhan di pemuda remaja, di sel group. Bahkan saya tahu ini pengetahuan Mas tentang firman Tuhan ini di atas rata-rata yang saya tahu ya. Nah Mas, bagaimana respon keluarga melihat hal ini? Sebenarnya nggak percaya loh mereka. Pertama, Iya, enggak percaya. sampai waktu itu saya video call dan kakak saya di Kelapa Gading, semua kumpul keluarga semua di Jakarta. Kakak saya yang pendeta bilang, sekali-sekali ke Jakarta bawa firman di gereja ini, ada jadwal. Kita bilang, kok Tuhan izinkan? Kakak saya, pendeta dia. Kakak saya tuh jangan ngomong, dia pendeta. Bukan, kita bilang semua anugerah Tuhan saja. Sampai hal begitu. Dan teman-teman ya ada yang percaya semua kan. Teman-teman saya pada lingkungan sini, sini saya sekarang orang kenal saya bagaimana dari ujung ke ujung. Padanya percaya berubah. Semuanya enggak percaya kalau Ya, Mas percaya. bisa berubah. Yang dulunya istilahnya ditolak di lingkungan, pecandu berat minuman rokok, sempat jadi penjudi handal ya, baru narkoba juga, pemakai dan pengedar, dan akhirnya berakhir sekarang di mimbar melayani Tuhan, bisa sharing kepada orang-orang yang ada. Wow, dan saya yakin juga Mas, selain doa dari Mas tadi, doa dari ibu ya pastinya betul. ya. Doa ibu itu yang luar biasa. Di doa ibuku namaku disebut, bahkan kalau bukan itu cuma paling disebut, spesial, ya. tapi paling panjang, lama. paling sambil lama. menangis, sambil menitikkan air mata lagi. Padahal kalau suruh ambil rapot di sekolah, paling menolak bapak lain kamu, karena paling malu mau ambil rapot saya. Karena ya dapat rapot kata-kata dari guru, anak ini nakal begini. Tapi waktu berdoa untuk saya, ibu saya berdoa paling lama. Oh, wow, luar biasa. Jadi di balik sosok, iya, saya juga pernah punya teman yang satu kerjaan dengan saya. Dia bilang begini, ngoni ini dia bilang ke teman-temannya, pasti kalau nyanda ada doa orang tua, so mati di jalan so, karena orang tahu percaya bahwa doa seorang ibu itu luar biasa ya. Dan saya yakin beberapa orang juga yang sempat saya wawancarai, dia mendengarkan ibunya sendiri berdoa untuk dia. Ya, luar biasa sekali Mas. Nah, kan ini kita akan masuk di sesi-sesi terakhir. Kesaksian Mas ini begitu sangat memberkati, dan saya masih sangat terheran-heran karena cara Tuhan memanggil Mas ini unik sekali ya. Dengan rasa jenuh dulu, ke Bitung tiada arah, mendapatkan seorang istri yang istilahnya cantik. Kalau orang bilang mungkin so pakai pui-pui ya, atau pakai guna-guna, tapi istrinya mau ke sana, bilang besok kalau mau ke Bitung sembuh, dan besoknya sembuh. Balik kemari, kembali lagi ke Jakarta dengan doa yang sederhana, dan akhirnya bisa pulih dengan sekejap mata. Mas, saya sampai hafal ceritanya Mas yang tadi. Berarti ini karya Tuhan luar biasa sekali. Amin. Nah Mas, dan yang di sesi terakhir nih yang saya butuhkan dari Mas,
menurut Mas, bagaimana sih cara supaya sahabat-sahabat cerita mungkin yang sementara menonton ini bisa terlepas dari ikatan-ikatan yang pernah Mas alami sebelumnya? Mungkin bisa disampaikan. Kita belajar dari itu Tuhan Yesus ketika menerangkan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang itu nggak bisa pulang ke rumah. Hilang, tersesat, nggak tahu jalan. Ada gembala yang mencarinya. Kalau gembala nggak mencari, domba itu nggak dapat. Gembala itu Tuhan. Dan domba itu nggak mungkin mau bawa pulang kalau nggak mau dibawa pulang. Oh iya. Biarpun Tuhan Yesus yang datang, kalau dia nggak mau, nggak bisa pulang. Kalau dia mau, Tuhan temukan, Tuhan peluk tangan pinggulnya, dibawa pulang. Biarpun tersesat di manapun yang susah dijangkau, kok dia mau dicari dan mau ditemukan, pasti dapat kembali pulang. Dengan pengalaman yang saya alami dalam menjalani hidup ini, saat saya ada kerinduan untuk kembali, gembala yang baik akan mencari saya. Saat gembala mencari saya mau ditemukan, saya mau dipeluk, saya mau dibawa pulang. Jadi buat rekan-rekan semua, jika saat ini saudara-saudara mengalami hal seperti itu, satu hal, kembali ke Kidung Agung pasal 2 ayat 17 tadi. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Kalau angin senja sudah berembus, bayang menghilang, sia-sia Anda kembali. Tidak ada guna. Saat Anda kembali dan mau ditemukan, saya percaya Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara. Itu yang Oke, luar biasa. Yang penting mau dulu ya, Mas. Mau ditemukan. Kalau tidak mau itu soal cerita lain. Yang penting mau dulu, pasti itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bilang harus. Sama dengan Petrus, maukah kau jadi muridku? Tuhan Yesus bilang harus jadi muridku. Petrusnya kan mau. Mau itu melakukan dengan tulus. Ya, semua tergantung pilihan masing-masing. Wow, luar biasa sekali, Mas. Ini sudah akhir dari podcast kali ini, tapi saya belajar banyak hal dari Mas. Belajar bagaimana kasih karunia itu luar biasa, bagaimana berdoa yang sederhana saja, yang penting dari hati yang tulus, Tuhan bisa menjawab dan merubah dengan sekejap mata. Oke, Mas, terima kasih sudah hadir di sini. Salam buat istri, salam juga buat anak-anak. Harapannya bisa sehat-sehat dan tetap semangat melayani Tuhan. Oke, nah sahabat cerita, demikianlah podcast kita pada hari ini. Sungguh luar biasa, saya yakin sahabat cerita semua pasti diberkati dengan podcast kali ini. Dan sekali lagi bagi sahabat cerita yang di sana mengalami masalah, mengalami terkeikatan, satu hal yang pasti, mau dulu ditemukan oleh Tuhan, maka Tuhan siap untuk menemukanmu dan merubah hidupmu. Nah, bagi sahabat cerita yang ingin mengirimkan permohonan doa, bisa kirim di nomor yang ada di bawah sini. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama Mas Yulianto pamit dari hadapan Anda sekalian, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.